Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa kembali dengan kami Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam acara Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama saya Rizka Novianti. Pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai perjalanan, capaian, dan refleksi kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2025. Selain itu, kita juga akan menatap masa depan atau menatap tahun 2025 ini. Nah, kita akan membahas resolusi apa saja dari Bawaslu Kabupaten Temanggung di tahun 2026 ini. Saat ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bapak Roni Nefriadi. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik Mbak Rizka. Mungkin Pak Roni bisa menyapa terlebih dahulu Sobat Bawaslu yang ada di luar sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih berjumpa di acara Solutif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Sebelum kita membahas kaitannya dengan publikasi kinerja, saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026 untuk masyarakat di seluruh Kabupaten Temanggung dan juga pemirsa Solutif dimanapun kalian berada. Baik, Pak Roni, untuk mengawali perbincangan kita pada Solutif episode hari ini, kita kan sekarang sudah memasuki awal tahun 2026 gitu. Coba kita flashback sedikit ke tahun kemarin, ke tahun 2025. Terkait kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung di tahun 2025 kemarin. Bagaimana Bapak melihat secara umum kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2025 kemarin? Baik, di tahun 2025 ini Mbak Rizka, kita dari Bawaslu Kabupaten Temanggung tentu terdapat dinamika yang sangat luar biasa di mana dalam melaksanakan agenda kegiatan dan juga program kerja di tahun 2025 ini kita harus banyak berjuang ya. Karena apa? Karena di tahun 2024 ini kan kita melaksanakan pemilu serentak di mana pemilu presiden dan wakil presiden dan juga daripada anggota legislatif, dan juga di bulan November kita melaksanakan pemilu untuk pemilihan kepala daerah itu ya. Ada gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan juga bupati dan wakil bupati Temanggung. Nah, pada pemilu tahun 2024 ini memang sejarah baru bagi bangsa Indonesia, di mana dalam satu tahun kita melaksanakan agenda besar untuk pemilihan langsung, dan ini memang membuktikan bahwa kinerja daripada penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Temanggung, ini sangat luar biasa. Mengingat di tahun 2024 ada pemilu yang serentak ini, tentu di tahun 2025 kita masih melaksanakan tahapan pemilihan begitu ya, di mana di bulan Februari Bupati dan juga Wakil Bupati Temanggung ini dilantik begitu. Nah, dalam hal ini tentu daripada kinerja di tahun 2025 adanya efisiensi anggaran oleh Presiden Republik Indonesia, tentu ini membuat Bawaslu Kabupaten Temanggung harus lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan agenda kerja karena daripada efisiensi anggaran itu sendiri. Begitu. Baik. Kalau berbicara mengenai tahun 2025 tadi, kan Pak Roni menjelaskan terkait efisiensi anggaran gitu Pak. Mungkin apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, inovasi-inovasi atau kreasi seperti apa untuk tetap menjalankan program kegiatan di tahun 2025 itu? Ya, karena di tahun 2025 ini kita hampir tidak ada anggaran untuk kegiatan, sehingga kita memang berpikir keras bagaimana kita dari
Bawaslu Kabupaten Temanggung ini tetap melaksanakan agenda-agenda demokrasi, di mana kita berbicara soal pengawasan pemilu. Meskipun pasca tahapan, dalam hal ini kan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, ini kan kita masuk ke pasca tahapan begitu ya, pasca tahapan pemilu dan juga pemilihan. Di mana pada pasca tahapan ini bukan kemudian Bawaslu ini tidak mempunyai kegiatan atau tidak mempunyai pekerjaan, akan tapi kita masih memiliki agenda-agenda besar untuk menyongsong tahun pemilu yang akan datang. Dalam hal ini tentu dari Bawaslu Kabupaten Temanggung pertama harus melaporkan dan juga mengevaluasi kaitannya dengan kerja-kerja pemilu dan pengawasan pemilu dan juga pemilihan yang sudah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya kita juga mempunyai arsip kelembagaan, kemudian juga ada pusat data dan informasi kita di BPID begitu ya. Kita juga terus melakukan pelayanan kepada masyarakat tentang keterbutuhan data dan informasi yang diharapkan oleh masyarakat, misalnya sebagai akademis begitu ya, dari mahasiswa ataupun dari peneliti-peneliti yang akan meneliti perkara terkait dengan pemilu atau pemilihan. Nah, ini kita melayani daripada data-data tersebut. Kemudian juga arsip-arsip, digitalisasi arsip itu juga kita laksanakan. Kemudian juga yang tidak kalah penting, di tahun 2025 kita mempunyai agenda untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana kita selama kegiatan di tahun 2025 untuk uji petik itu kita sebanyak 18 kali uji petik selama pengawasan pemutakhiran PDPB ya, triwulan 2, 3, dan 4 ini ada 18 kali uji petik, di mana 18 kali uji petik ini kita datang ke desa-desa dan juga di sekolah-sekolah seperti itu. Selain daripada pengawasan PDPB, kita juga punya agenda kegiatan yang mana ini sangat, menurut kami ya, sangat luar biasa dan sangat penting. Ini adalah pendidikan politik dan juga demokrasi kepada kawula muda dengan topik Bawaslu Gustu Sekul dan Bawaslu Gustu Kampus. Kita melaksanakan pendidikan politik dan juga demokrasi kepada siswa SMA, SMK, MA ataupun kepada adik-adik mahasiswa, di mana mereka ini adalah pemilih pemula yang mana besok akan menjadi pemilih di pemilu yang akan datang. Harapannya dengan adanya Dikpol dan juga Wasdem ya, wawasan demokrasi ini, nantinya di pemilu yang akan datang kawula muda ini lebih siap dalam menghadapi pemilu di tahun-tahun yang akan datang begitu. Nah, sahabat Bawaslu, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2025, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Roni tadi. Nah, dari berbagai kegiatan atau program yang telah dilaksanakan di tahun 2025 kemarin nih Pak, ada nggak program atau kegiatan yang menjadi unggulan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung sendiri, atau mungkin mendapatkan prestasi bagi Kabupaten Temanggung itu? Untuk tahun 2024 kita mendapatkan predikat informatif ya dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Nah, daripada predikat informatif ini merupakan suatu capaian yang sangat luar biasa bagi seluruh lembaga publik. Dalam hal ini Bawaslu ya, Bawaslu Kabupaten Temanggung ini dalam melaksanakan kegiatan dan juga memberikan informasi dan juga dokumen kepada masyarakat ini ternyata sudah cukup baik karena kita sudah mendapatkan predikat informatif. Nah, tahun 2025 kembali Bawaslu Kabupaten Temanggung mendapatkan predikat informatif. Kalau tadi dari Komisi Informasi, sekarang di tahun 2025 kemarin Bawaslu Kabupaten Temanggung mendapatkan predikat informatif dari Bawaslu RI. Nah, ini capaian yang wajib kita syukuri bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung, dan yang akan datang ini bukan perkara yang mudah untuk mempertahankan predikat informatif ini, sehingga kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh kepada seluruh pegawai Bawaslu agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga keterbukaan informasi ini menjadi komitmen kita bersama begitu. Nah, dalam
perjalanan melaksanakan program-program kegiatan tersebut, Pak, pasti ada dinamika yang dihadapi. Tantangan apa yang paling terasa mungkin bagi Bapak sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan program-program tersebut sepanjang 2025 kemarin? Baik, di Bawaslu ini kita mempunyai 4 divisi. Di divisi SDM, organisasi dan diklat, kemudian divisi hukum dan penyelesaian sengketa, divisi pencegahan, parmas dan humas, hubungan masyarakat, kemudian yang kelima adalah PP dan juga Datin, penanganan pelanggaran data dan informasi. Tentu 4 divisi yang tadi kami sebutkan ini tantangan dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2025 adalah kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengkoordinir dan juga mengkomunikasikan 4 divisi ini menjadi suatu kelembagaan yang sangat luar biasa, begitu Pak. Sehingga kita butuh komunikasi yang intens, kemudian juga koordinasi yang bagus, yang selanjutnya juga kita harus lebih dewasa dalam bersikap, begitu ya. Karena yang namanya mengkoordinir orang yang berbeda latar belakang ya, mungkin pendidikannya berbeda, pengalaman kerjanya juga beda, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kemudian di Bawaslu ini juga kita tidak bisa bekerja secara mandiri, secara sendiri, begitu ya. Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilu ini harus selalu mengutamakan koordinasi dan juga komunikasi kepada seluruh stakeholder. Ada peserta pemilu, ada peserta pemilihan, ada tim kampanye, kemudian juga ada Forkompimda, ada juga masyarakat, ada juga dari internal kita sendiri, di mana ini kan suatu connecting yang sangat besar, sehingga ini butuh keahlian yang memang sangat luar biasa, sehingga harapannya nanti di tahun-tahun yang akan datang semuanya bisa berjalan lebih baik dan lebih lancar daripada tahun-tahun yang kemarin, begitu. Baik, dari tantangan-tantangan yang sudah Bapak jelaskan barusan nih, apa upaya atau strategi yang terus ditekankan Bapak sebagai pimpinan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung agar Bawaslu Kabupaten Temanggung sendiri itu tetap menjadi lembaga yang profesional, yang berintegritas dan akuntabel, terpercaya oleh masyarakat, gitu Pak? Kalau untuk itu kami selalu menyampaikan bahwa setiap kebijakan dari pimpinan ini harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ini adalah akar daripada demokrasi itu sendiri melalui rapat pleno yang kita jalankan setiap hari Rabu. Nah, dari rapat pleno setiap hari Rabu ini seluruh pimpinan wajib hadir untuk membahas evaluasi kinerja yang sudah kita laksanakan dan juga bagaimana kita merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Bagaimana kita kemudian bisa melaksanakan kegiatan itu, kan kita butuh komunikasi dan juga koordinasi. Kemudian yang selanjutnya juga kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan juga pegawai bahwa hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi progres setiap bekerja kita harus ada progres, meskipun hanya 1% atau 0,5%. Pastikan bahwa dalam bekerja kita ada progres, ada perubahan yang baik ke depan, begitu. Meskipun sedikit, tapi kita melangkah. Tapi kalau kita kemudian hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, tentu ini menjadi suatu kerugian. Nah, ini kan ada dalam nasihat-nasihat bijak, begitu ya. Sehingga ini yang terus kita sampaikan kepada seluruh pegawai di Bawaslu Kabupaten Temanggung agar bersama-sama yuk kita saling mengingatkan, saling mengevaluasi dan juga memberikan saran agar kelembagaan Bawaslu ini lebih kuat ke depan dan juga lebih baik dalam melayani masyarakat. Berbicara terkait kepercayaan publik nih Pak, mungkin masyarakat atau publik itu tidak hanya penasaran atau menaruh perhatian terkait kinerja dan SDM dari Bawaslu tersendiri. Masyarakat itu penasaran dengan bagaimana sih pengelolaan atau penggunaan anggaran dari Bawaslu Kabupaten Temanggung sendiri?
Untuk penggunaan anggaran tentu di Bawaslu Kabupaten Temanggung ini kita pastikan bahwa anggaran yang telah kita terima ini kita gunakan dan juga kita pertanggungjawabkan secara akuntabilitasnya ini ya kepada pemberi anggarannya sendiri, dalam hal ini adalah negara. Nah, dalam pengelolaan anggarannya itu sendiri untuk Bawaslu Kabupaten Temanggung di tahun 2025 kita ada 2 sumber anggaran nih yang kita pakai ya tahun 2025. Yang pertama ada di hibah APBD yang diberikan dari Pemkab Kabupaten Temanggung. Ini untuk Pagu di tahun 2025 kita punya angka 1.252.102.000 ya. Dan dalam pelaksanaan penggunaan anggarannya kita bisa menyerap sebesar 85,25%, sehingga di angka untuk penggunaan anggarannya di angka 1.067.356.925. Sedangkan untuk anggaran dari APBN dari Bawaslu RI ya, ini kita di angka 1.152.936.000. Kemudian dalam tahun 2025 ini kita gunakan penyerapan anggarannya di angka 90,14%, itu di angka 1.039.272.394. Nah, ini wajib sebagai komitmen kita bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita mendapatkan anggaran dari pemerintah dan kita sampaikan kepada masyarakat demikian angka yang kita gunakan di tahun 2025. Lalu bagaimana pimpinan itu memastikan anggaran tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan tetap akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, Pak? Baik, untuk penggunaan anggaran sendiri memang kita punya yang namanya prinsip ya. Harus efektif, kemudian efisien. Dalam hal ini di tahun 2025 tadi yang saya sampaikan bahwa sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 bahwa kita menjalankan efisiensi, di mana efisiensi ini untuk menghemat anggaran negara agar nanti anggaran negara ini bisa lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara langsung, begitu ya. Nah, dari Bawaslu sendiri sudah komitmen untuk menjalankan efisiensi anggaran ini dengan cara apa? Yang pertama adalah melakukan work from anywhere itu, di mana dalam tahun 2025 kita menjadwalkan yang sesuai dengan instruksi daripada Presiden dan juga dari instruksi dari Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian juga secara efektivitas keuangan kita dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 ini lebih banyak non budgeter, di mana ini tidak memakai anggaran dari pemerintah, begitu ya, seperti pendidikan politik, kemudian juga Bawaslu Gustu Sekul, Bawaslu Gustu Kampus, penjajakan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Bawaslu dan juga peningkatan kapasitas pegawai. Ini semuanya kita penjajakan kerjasama dengan pemerintah daerah agar apa? Agar supaya dalam melaksanakan kegiatan ini kita lebih efektif dan juga lebih efisien, seperti itu. Dan ternyata di tahun 2025 kita membuktikan kegiatan juga tetap berjalan meskipun non budgeter, seperti itu. Baik, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup lama ya Pak terkait kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung sepanjang 2025 kemarin. Sekarang kita coba beralih sedikit ke tahun ini, tahun 2026 ini. Apa resolusi utama dari Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola kelembagaan Bawaslu itu, Pak? Untuk di tahun 2026 ini, kemarin kita di tahun 2025 ada 2 kegiatan untuk penguatan kelembagaan Bawaslu, di mana dalam penguatan kelembagaan Bawaslu ini kita mencatat banyak sekali hal kaitannya dengan evaluasi kelembagaan Bawaslu itu sendiri agar ke depan kelembagaan Bawaslu ini lebih kuat dalam mengawasi pemilu dan juga pemilihan. Apapun itu nanti yang dihasilkan daripada pembahasan kodifikasi Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ini, kita sebagai
pelaksana undang-undang, dalam ini adalah Bawaslu ini wajib mentaati itu ya. Sehingga apapun itu nanti kita bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan juga masyarakat, di mana di tahun 2026 ini kita masih punya agenda prioritas, yaitu penguatan kelembagaan Bawaslu ya. Kemudian yang keduanya adalah pendidikan politik kepada kawula-kawula muda, pemilih-pemilih pemula melalui Bawaslu Goes to School dan Bawaslu Goes to Campus. Begitu, Mbak. Jadi di 2026 ini kita mengedepankan kegiatan-kegiatan terkait penguatan kelembagaan atau kapasitas SDM ya Pak, dan juga pendidikan politik bagi kawula muda atau pemilih pemula begitu. Terima kasih Bapak atas refleksi dan pandangan yang sangat komprehensif. Dari perbincangan ini, kita belajar bahwa pemilu bukan hanya soal tindakan, tetapi juga tentang integritas, transparansi, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Semoga refleksi tahun 2025 dan resolusi tahun 2026 ini menjadi penguat komitmen Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menjaga demokrasi yang berintegritas. Saya selaku host pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kehilafan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan informasi-informasi terkait kepemiluan lainnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.